Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Salam baik Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Setelah berdoa, baik Ibu akan cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Ibu akan absen. Yang pertama, Rileksa Dika Indita. Hadir Bu. Sebelum kita memasuki ke pembelajaran inti, Ibu ingin bertanya. Pada pertemuan yang lalu kita kan sudah mempelajari tentang apa itu reaksi kimia. Nah, dalam reaksi kimia itu terdapat ciri-ciri terjadinya suatu reaksi kimia. Nah, coba kalian sebutkan apa saja ciri-ciri terjadinya suatu reaksi kimia. Terjadi perubahan warna, pembentukan endapan, perubahan suhu, pembentukan gas. Nah, setelah kalian menyebutkan ciri-ciri dari suatu reaksi kimia tadi, nah sebut ada juga jenis-jenis dari reaksi kimia. Nah, apa saja reaksi kimia pada pertemuan sebelumnya yang sudah kita pelajari? Reaksi oksidasi reduksi. Nah, pada pertemuan lalu kan kita sudah membahas tentang contoh reaksi redoks yang melibatkan oksigen. Nah, reaksi redoks yang melibatkan oksigen itu salah satu contohnya itu dapat menyebabkan kerugian, yaitu perkaratan pada besi. Perkaratan pada besi itu akan menyebabkan semakin lama besi tersebut akan mudah mengalami pengeroposan. Nah, kalian tahu nggak sih apakah ada contoh dari reaksi redoks lain dalam kehidupan kita, tapi itu berguna untuk kita? Belum tahu Bu. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari reaksi redoks berdasarkan konsep lain. Nah, untuk itu seperti yang disampaikan minggu lalu, silahkan kalian duduk secara berkelompok untuk melakukan praktikum untuk mempelajari materi kita kali ini. Silakan setiap ketua kelompok mengambil LKS untuk bahan praktikum kita hari ini. Nah, karena masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKS, selanjutnya Ibu persilahkan kalian semua untuk memperhatikan wacana pada LKS dan simak dengan cermat. Kemudian kalian isi dan lengkapi data pengamatan dan pertanyaan-pertanyaan sampai bisa mengambil kesimpulan. Ada waktu 20 menit untuk kalian melaksanakan semua instruksi pada LKS. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Silakan kalian amati dan pahami apa saja yang ditanyakan dalam LK. Berdasarkan cerita di atas, masalah apakah yang ingin kalian selesaikan? Nah, buatlah 2 pertanyaan yang memuat masalah tersebut. Rumusan masalah yang pertama, gas apa yang dihasilkan dari reaksi tersebut? Yang kedua, berdasarkan konsep redoks termasuk oksidasi ataukah reduksi? Nah, berdasarkan rumusan masalah yang telah kalian buat sebelumnya, buatlah 2 jawaban sementara atau hipotesis dari rumusan masalah tersebut. Gas yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah gas hidrogen. Konsep reaksi redoks yang terjadi adalah reaksi oksidasi.
Kaget aku. Kakean udah aja ya. Kakean mau nganu nih pitane. Ah wong tak ngene jempolku nanti keangkat. Nah, waktu sudah habis 20 menit. Bagaimana kalian sudah selesai mengerjakan LKS-nya? Mari kita bahas bersama-sama dan Ibu sesekali akan menunjuk perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Ibu. Nah, setelah kalian melakukan percobaan tadi, apa yang kalian amati dari pita magnesium dan larutan asam klorida sebelum direaksikan? Nah, coba kalian amati berdasarkan sifat fisik dan kimia dari masing-masing zat. Sebelum direaksikan, HCl merupakan cairan tidak berwarna dan pita magnesium lempengan berwarna silver. Nah, setelah kalian mereaksikan pita magnesium dengan asam klorida, apa yang terjadi? Apa yang dapat kalian amati dari reaksi tersebut? Jika dimasukkan pita magnesium dalam HCl, pita magnesium teroksida dan menghasilkan gelembung-gelembung udara. Nah, sesuatu yang kita amati pada saat mereaksikan pita magnesium dengan larutan asam klorida, nah itu dapat menandakan terjadinya reaksi atau yaitu menghasilkan gas. Nah, ditandai dengan adanya gelembung-gelembung udara. Nah, kira-kira gas apa yang terbentuk? Nah, untuk membantu prediksimu, coba kalian tuliskan persamaan reaksi antara logam magnesium dengan larutan klorida dengan lengkap dengan hasil reaksinya di papan tulis. Reaksi ini menghasilkan gas hidrogen. Nah, tadi kan dihasilkan gas. Nah, untuk menguji keberadaan atau terbentuknya si gas tadi akan dilakukan uji. Nah, setelah gas terbentuk tadi kan ditutup bagian mulut tabung reaksi dengan ibu jari, lalu didekatkan dengan korek api atau didekatkan dengan penyulut dari korek api ke bagian mulut tabung reaksi. Nah, apa yang terjadi ketika tabung reaksi tersebut didekatkan dengan penyulut dari korek api tersebut? Didekatkan dengan sumber api, terjadi letupan yang menandakan adanya gas hidrogen. Nah, setelah itu kita cocokkan apa yang kita amati tadi dengan ciri beberapa gas ketika diidentifikasi dengan data berikut. Coba kalian cocokkan dengan data yang ada pada tabel. Nah, reaksi antara logam magnesium dengan larutan asam klorida itu merupakan reaksi oksidasi, di mana magnesium teroksidasi. Nah, kalian simpulkan definisi dari reaksi oksidasi dengan kalimat kalian sendiri. Reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan hidrogen oleh suatu zat atau reaksi yang adanya kenaikan Bilox. Gas yang dihasilkan sesaat setelah reaksi tadi kemudian bereaksi dengan udara. Nah, ketika didekatkan dengan penyulut berupa korek api dan menghasilkan titik-titik air pada dinding tabung reaksi, hal ini menandakan terbentuknya uap air pada reaksi ini. Nah, reaksi gas oksigen dengan gas yang dihasilkan pada reaksi pertama tadi disebut dengan reaksi reduksi. Nah, coba kalian simpulkan apa yang dimaksud reaksi reduksi berdasarkan konsep ini dengan kalimatmu sendiri. Reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen atau suatu zat atau suatu reaksi yang adanya penurunan Bilox. Nah, setelah apa yang kita pelajari di atas, coba kalian simpulkan berdasarkan konsep apa itu reaksi oksidasi dan apa itu reaksi reduksi. Reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan hidrogen oleh suatu zat. Reaksi reduksi adalah reaksi penerimaan hidrogen oleh suatu zat. Oke, pertemuan kali ini kita sudah laksanakan dengan sangat baik. Nah, pada kesimpulannya
reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan hidrogen oleh suatu zat, dan reaksi reduksi adalah reaksi penerimaan hidrogen oleh suatu zat. Nah, untuk selanjutnya atau tugas selanjutnya, kalian silakan kerjakan soal penghayaan yang ada di bagian bawah LKS ini dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, pertemuan yang selanjutnya pula kita akan mempelajari reaksi-reaksi reduksi lainnya. Nah, cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.